Selamat pagi anak-anakku peserta didik SDN 189 Neglasari. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita hari ini bisa kembali melanjutkan MPLS hari keempat yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu berbahagia. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan MPLS hari keempat dengan tema pendidikan kepramukaan. Nah, apakah kalian sebelumnya sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengetahui apa sih pramuka itu? Kita lihat bersama-sama di slide yang ada di samping ibu. Nah, anak-anak, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Dan lambang dari pramuka ini adalah tunas kelapa. Kenapa sih kok lambangnya tunas kelapa? Nah, pohon kelapa atau yang kita sering lihat ada di pantai mungkin ya. Nah, pohon kelapa ini adalah pohon yang mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, pohon kelapa ini juga biasanya disebut sebagai pohon nyiur ya. Nah, biasanya pohon nyiur atau pohon kelapa ini banyak tumbuh di daerah pantai dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari pohon kelapa ini. Dari mulai buahnya, dari mulai batangnya, lalu akarnya, lalu daunnya pun semuanya bermanfaat. Itulah kenapa pramuka menggunakan lambang tunas kelapa, yang berarti semua yang ada dalam diri kita sebagaimana kita hidup itu harus selalu bermanfaat bagi orang lain. Nah anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan dengan pendidikan kepramukaan. Apa sih pendidikan kepramukaan itu? Nah anak-anak, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian dan kecakapan hidup. Apa sih kepribadian itu? Misalnya nih, ketika kalian mempelajari pramuka, apalagi mempelajarinya secara langsung tatap muka, nanti kita akan diajari bagaimana mempunyai kepribadian yang baik. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai sikap mandiri. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai sikap gotong royong, mempunyai sikap kreatif, dan bagaimana juga supaya kita mempunyai akhlak yang mulia. Nah setelah itu di pramuka juga kita akan diajari berbagai macam kecakapan hidup. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup nih. Contohnya apa? Nanti di pramuka akan diajari bagaimana caranya memasak, bagaimana caranya mengobati pengobatan untuk pada kecelakaan atau P3K mungkin seperti itu ya. Bagaimana caranya menggunakan tali temali, menggunakan simpul-simpul tali, dan berbagai macam kecakapan hidup lainnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika kita berada di suatu tempat yang sangat sederhana, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk bertahan hidup. Dan yang paling penting, kita juga akan diajari bagaimana supaya kita memiliki akhlak yang mulia. Dan semua hal itu akan kita pelajari dari nilai-nilai kepramukaan yang akan diajarkan di sekolah. Dan pramuka ini adalah salah satu ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi. Nah, anak-anak, dalam pramuka kita akan berkenalan nih dengan yang namanya Trisatya. Apa sih Trisatya itu? Kalau dilihat dari Trisatya ini terdiri dari dua kata. Ada kata tri dan ada kata satya. Kalau tri artinya 3, satya artinya janji. Berarti Trisatya adalah 3 janji. Nah, sebagai anak pramuka, kita akan berjanji 3 hal. Janji apa saja itu? Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Ya, jadi janji yang pertama tuh ya, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Selain itu ada janji yang kedua, yaitu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi sebagai anak pramuka, kita sudah berjanji nih akan menolong sesama hidup.
sesama hidup itu bukan berarti manusia saja, tapi hewan juga, tumbuhan juga dirawat, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, menepati dasa dharma. Nah, janji yang ketiga ini adalah menepati dasa dharma. Dasa dharma itu apa sih? Nah, akan kita pelajari setelah ini. Tapi dasa dharma ini adalah salah satu janji yang ada dalam Trisatya, yang berarti kita harus menepati nih apa yang ada dalam dasa dharma. Lalu apa saja sih Bu isi dari dasa dharma? Kita lihat. Nah, anak-anak, dasa dharma secara bahasa, dasa dharma itu terdiri dari dua kata, yaitu dasa dan dharma. Kalau dasa artinya 10, dharma berarti tuntutan atau hal-hal yang harus kita lakukan dalam dalam seluruh kehidupan kita. Nah, 10 nih, apa saja 10 itu? Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti menjalankan kewajiban kita terhadap Tuhan. Lalu yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita harus mencintai alam nih. Dengan cara apa? Yang paling sederhana adalah tidak membuang sampah sembarangan ya. Jadi harus merawat alam. Kita harus mencintai alam dan mencintai sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan satria. Patriot itu bisa kita artikan sebagai pahlawan. Jadi kita harus menjadi pahlawan nih. Buat siapa? Buat diri kita sendiri dan buat orang-orang di sekitar kita. Tapi pahlawan itu harus mempunyai sikap yang sopan dan sikap satria. Sikap sopan itu berarti ya kita harus memiliki sopan santun kepada siapapun ya. Dan sikap satria itu berarti kita harus berani maju untuk menolong gitu ya. Lalu ada juga patuh dan suka bermusyawarah. Patuh di sini patuh pada apa sih? Nah, patuh pada semua peraturan yang ada di sekitar kita. Ketika kita di rumah, berarti kita harus patuh pada peraturan yang ada di rumah. Ketika kita ada di sekolah, berarti kita harus patuh pada aturan yang ada di sekolah. Setiap aturan yang ada di tempat itu pasti berbeda-beda ya nak ya. Dan kita harus mematuhi aturan apapun yang ada di tempat tersebut. Dan satu lagi, suka bermusyawarah. Berarti ketika kita mempunyai kebingungan, ketika kita akan memutuskan sesuatu, kita harus bermusyawarah. Lalu yang kelima, rela menolong dan tabah. Rela menolong berarti kita harus rela nih kalau misalkan kita punya uang nih, misalkan cuma 2.000, tapi ketika kita punya uang 2.000 ini ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang meminta uang kepada kita karena belum makan. Kita harus rela menolong mereka ya. Karena ketika kita menolong orang, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan beribu-ribu kebaikan dan didoakan oleh malaikat untuk kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Lalu ada juga rajin, terampil, dan gembira. Rajin pasti kalian sudah tahu artinya apa ya. Rajin, terampil itu bisa melakukan berbagai macam hal. Dan gembira. Nah, gembira, apakah kalian sudah bergembira hari ini? Tentu saja kita harus bergembira setiap hari. Walaupun kita masih belajar dari rumah, masih berkegiatan semua dari rumah, tapi jika dilakukan dengan gembira, maka semua itu tidak akan terasa. Dan kita harapkan semoga belajar dari rumah ini cepat berlalu ya nak ya. Nah anak-anak, dasa dharma yang ketujuh yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa bersikap hemat nih, tidak boros ya, tidak menghambur-hamburkan. Jadi hemat, cermat, dan bersahaja. Lalu ada yang kedelapan, yaitu adalah disiplin, berani, dan setia. Nah, apakah kalian sudah termasuk anak yang disiplin? Kalau kalian anak pramuka, berarti kalian harus disiplin, harus berani, dan harus setia. Disiplin itu contohnya apa? Mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu gitu ya. Pokoknya disiplin mengikuti berbagai macam peraturan yang ada di sekitar kalian. Lalu berani, nah pasti kalian anak yang berani dong. Tapi beraninya, mohon maaf ya, bukan berani kepada hal-hal yang cenderung negatif, tapi kalian harus berani demi kebaikan ya. Jadi harus berani untuk menegakkan kebaikan. Lalu setia, nah setia contohnya setia pada siapa? Setia kepada Allah dengan cara menjalankan kewajibannya. Lalu setia kepada orang tua dengan cara menghormati orang tua, berbakti untuk orang tua. Lalu setia juga kepada kawan di sekitar kita. Lalu ada tanggung jawab dan dapat dipercaya. Apakah kalian sudah bertanggung jawab nih?
Contohnya kalau misalkan bertanggung jawab itu bertanggung jawab yang paling sederhana saja ya, bertanggung jawab pada barang-barang pribadi kalian. Contohnya ketika sudah dipakai disimpan lagi ke tempatnya. Jangan sampai ketika sudah dipakai kalian simpan di mana saja, nanti hilang. Mama, kok barang aku gak ada? Nah, itu berarti kalian belum menunjukkan sikap tanggung jawab. Jadi mulai sekarang kalian harus bertanggung jawab. Yang paling sederhana itu adalah terhadap barang-barang pribadi kalian. Dan dapat dipercaya nih, dapat dipercaya. Berarti kalian harus bisa menjadi orang yang bisa dipercayai oleh orang lain gitu ya. Jadi tidak berbohong, seperti itu kan contoh dapat dipercaya. Lalu yang terakhir, yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maksudnya apa? Kita itu harus suci, harus bersih, harus baik. Baik dalam pemikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Jadi tidak melakukan, tidak membicarakan, tidak memikirkan sesuatu hal yang bertentangan dengan kebaikan, atau memikirkan hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi kita harus selalu memikirkan hal-hal yang baik, berkata-kata yang baik, dan perbuatan pun harus perbuatan yang baik. Nah anak-anak, kalau kalian lihat di slide sebelah ibu, di situ huruf pertamanya, setiap huruf pertamanya itu dibikin huruf kapital. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian bisa mudah untuk menghafal dasa dharma ini. Contohnya nih ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu taknya di kapital. Lalu yang keduanya ci, yang ketiga pa, keempat pa, kelima re, keenam ra, ketujuh he, kedelapan apa itu ya, di, dan yang kesembilan ber, dan ke-10 su. Maksudnya supaya kalian bisa menghafalkan dasa dharma ini dengan disingkat. Disingkatnya jadi apa? Taci papa rera hedi bersu. Nah 10 dasa dharma ini bisa kalian mudah hafal, bisa dengan mudahnya kalian ingat dengan cara kalian menghafal singkatan depannya terlebih dahulu. Kalau singkatan depannya sudah hafal, nanti ke belakangnya juga pasti sudah hafal. Nah anak-anak, pembelajaran mengenai pramuka ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa mengamalkan apa yang sudah ibu jelaskan tadi, mengamalkan Trisatya, mengamalkan dasa dharma seperti itu. Dan semoga apa yang ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Yuk dari sekarang kita mulai belajar jadi anak pramuka. Anak pramuka itu bukan berarti mereka harus pakai seragam pramuka ya, tapi mereka yang bisa menjalankan nilai-nilai pramuka dalam kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai pramuka itu apa? Yang tadi, yang dasa dharma yang ada 10. Jadi silahkan kalian jalankan dasa dharma itu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan kalian menjalankan ke-10 dasa dharma ini, kalian bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kalian. Nah anak-anak, cukup sampai di sini materi MPLS keempat di hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka.